Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 8. Teksnya ayat 41 sampai 53. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 41 sampai 43. Salomo juga berdoa akan Tuhan mendengar doa orang asing yang datang dan berdoa di rumah Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 44 sampai 53. Salomo berdoa untuk umatnya keluar untuk berperang melawan musuhnya dan untuk orang-orang yang diangkut tertawan. Kesimpulannya, Salomo juga berdoa kepada Tuhan akan ia mendengar doa orang asing yang datang dan berdoa di rumah Tuhan. Salomo mengaku bahwa semua orang berbuat dosa. Jadi, dia sudah tahu akan jemaat Israel pasti berbuat dosa dan kalah dalam peperangan. Sehingga Salomo berdoa untuk umatnya keluar untuk berperang melawan musuhnya. Dan untuk orang-orang yang diangkut tertawan. Supaya Tuhan akan mendengarkan doa mereka apabila mereka sadar kesalahan dan berbalik kepadanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kasih tetap mendengar doa kita, doa orang asing pun juga. Dan ia menyayangi dan mengampuni orang yang berbuat salah pun pada waktu mereka memohon ampun kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Kedua, Tuhan telah berfirmankan dengan perantaraan Musa, hambanya, pada waktu ia membawa nenek moyang Israel keluar dari Mesir. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Salomo berdoa kepada Tuhan akan ia mendengar doa orang asing yang datang dengan mendengar tentang namanya yang besar dan tentang tangannya yang kuat dan lengannya yang telah acung dan berdoa di rumah Tuhan. Kedua, Salomo berdoa kepada Tuhan akan memberikan keadilan kepada mereka mengaku yang keluar untuk berperang, yang berdoa kepadanya dengan berkiblat ke kota yang telah ia pilih dan ke rumah yang telah Salomo dirikan bagi namanya. Ketiga, Salomo berkata, tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang diangkut tertawan karena berbuat dosa, supaya Tuhan akan mendengarkan doa mereka apabila mereka sadar kesalahan dan berbalik kepadanya. Teks dalam hari ini sudah jelaskan begitu. Tuhan tetap menyayangi orang asyik pun juga. Dan sekalipun orang Israel mereka dipilih oleh Tuhan pun, kalau berbuat salah, berbuat dosa, pasti mereka dihukum. Mereka akan diangkut dan tertawan. Inilah Tuhan. Tetapi akhirnya mereka kalau mengampuni, kalau mereka bertobat dan mengakunya kesalahan, Tuhan pasti mengampuni mereka. Aplikasi hari ini, pertama, jangan diskriminasi siapapun, melainkan berdoa supaya semua orang maju kepada Tuhan. Siapapun, kita harus menghindarinya, bangsaisme, sukuisme, dan yang lain-lain juga. Kedua, akuilah kesalahan dan dosa yang Anda berbuat dan memohon ampun kepada Tuhan dengan hati sesungguhnya. Kalau begitu Tuhan pasti akan mengampuni. Ketiga, jangan memandang dan berharap pertolongan di luar Tuhan. Berdoa hanya kepada Tuhan yang namanya yang besar dan tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Ialah hanya sendiri menjadi pertolongan bagi kita. Akhirnya praktik hari ini mengaku kelemahan dan dosa kepada Tuhan dengan tulus hati dan memohon ampun untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang bersama Anda juga, yang berharap pertolongan Tuhan.
Kalau itu pasti Tuhan mengampuni dan akan menolong kita. Inilah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.